Di dalam kitab suci dan Injil kita lihat berbagai macam kesempatan orang-orang yang disembuhkan dan ya karena imannya. Misalnya satu contoh yang menarik yaitu wanita dari Venesia itu yang seolah-olah bukan orang Yahudi, dan ketika dia datang pada Yesus supaya menyembuhkan anaknya dirasuki setan, Yesus seolah menguji imannya dan seolah-olah tidak baik itu orang mengambil roti dari anak-anak diberikan kepada anjing. Wanita itu dengan rendah hati, ya Tuhan, juga anjing-anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja itu aneh. Nah, ini kemudian, hai wanita, besar imanmu, karena itu terjadilah padamu menurut imanmu itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini orang yang beriman. Beriman itu artinya apa? Dari iman ini ada dua aspek yang saya kira penting kita sadari. Dalam suratnya kepada umat Ibrani dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, maka ada dua aspek iman ini. Kita hanya bisa sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus kalau kita beriman. Jadi itu iman itu ada dua aspek, yaitu pertama, oleh iman kita bisa mengerti siapa Tuhan Yesus itu, siapa Allah itu. Jadi iman ini membuat kita mengerti siapa Tuhan. Misalnya bagi orang Kristen, ya jadi juga bagi orang Katolik dan orang Kristen, misalnya kita percaya akan misteri bahwa Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga pribadi tapi satu Allah. Nah, memang iman kita itu melampaui logika manusia. Artinya melampaui. Jadi kalau kita katakan 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Tapi orang Kristen itu tidak bisa berhitung 1 tambah 1 tambah 1 kok 1. Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi kok hanya satu Allah? Nah, inilah. Maka kita mengatakan dari iman kita bahwa ada satu Allah tapi tiga pribadi lah itu, saudara. Ini yang misteri gitu. Lalu kemudian juga misteri iman itu kita mengatakan Anda berkumpul di sini ya, misalnya itu kita merayakan Ekaristi. Nanti ada waktu konsekrasi, roti tadi ya tidak ada nilainya ya. Tetapi setelah konsekrasi, dan ini karena kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para imam ketika inilah tubuhku, inilah darahku, maka roti tadi menjadi begitu berharga. Menjadi apa? Roti tadi bukan lain daripada tubuh Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang hadir dalam rupa roti. Karena itu, kalau Anda menyambut komuni, itu bukan hanya menyambut roti begitu saja, tapi yang Anda sambut itu Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menyambutnya dengan hati yang penuh kerinduan dan syukur. Dan ini dibutuhkan iman. Maka tadi dikatakan iman itu ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi
Kalau kita tidak beriman, tak mungkin kita bisa percaya akan perayaan. Karena kalau tidak ada, kita tidak beriman, perayaan Ekaristi ini tidak ada artinya sama sekali. Tapi kita tahu bahwa Yesus hadir dalam ini. Karena itu kalau kita percaya bahwa itu Yesus hadir, maka juga Ekaristi menjadi sesuatu yang mulia, yang luhur. Dan karena itu juga kemudian saudara, lalu bukti lain bahwa iman kita memungkinkan kita mengalami juga kuasa Allah yang melampaui segala pengertian. Misalnya kalau kita lihat misalnya nanti sesudah ini nanti ada ada doa penyembuhan ya. Jadi itu nanti juga ada sakramen Maha Kudus yang dibawa keliling. Kalau kita punya iman, dan ini itu hal-hal yang rasanya mustahil itu bisa terjadi. Jadi tadi satu hal pertama memang kita tahu bahwa mengerti iman itu. Lalu kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Putra Allah. Maka percaya kepada Yesus ini juga dasar iman. Tapi juga iman ini memungkinkan kita mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Lalu ini ada beberapa pengalaman yang saya kira sangat mengherankan kalau dilihat dari segi manusiawi. Tapi bagi orang beriman itu tidak mustahil. Misalnya ini dari pengalaman yang saya lihat saudara ya. Suatu saat jadi itu berkat keliling ada seorang ibu yang punya tumor. Lalu dia waktu dia berkat keliling dia terdorong itu akan menjamah yang dijamah itu jubah imam yang membawa sadi sakramen itu, dan seketika itu juga dia disembuhkan. Secara manusiawi itu tidak masuk akal. Tetapi bagi orang beriman itu tidak ada yang mustahil. Lalu lagi saya masih ingat lagi satu peristiwa, yaitu juga dengan sakramen tadi demikian diberkati itu. Seorang datang itu sudah pakai jadi waktu dia datang itu dengan ambulansnya datang, itu terjadi di Jakarta ya. Waktu itu penuh di gereja, dan penuh dia tidak bisa masuk gereja karena sudah tidak ada tempat lagi. Lalu dia dengan itu tempat tidurnya itu karena di ambulan masih ada itu ada apa namanya istilahnya apa itu diberi itu pokoknya mat itu ada apa itu ya jadi itu pokoknya itu ya, aduh maaf ya itu terus dia tidur di luar di luar karena dia tidak bisa masuk gereja. Lalu waktu itu berkat keliling diberkati sakramen karena imannya, maka pada waktu dia diberkati itu terus langsung dia sembuh. Ini semua lepas dia berdiri langsung begitu. Lalu memang kemudian dia ternyata sembuh. Salah satu yang sangat menarik ya, itu terjadi sudah beberapa tahun lalu. Ada seorang ibu, dia sudah kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Saya lupa stadium di mana, di kandungannya atau di mana itu. Tapi dia pergi ke dokter Singapura. Lalu pada waktu itu dokter mengatakan, ibu itu tidak bisa diobati lagi karena sudah stadium 4. Umurmu tinggal 3 bulan. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau kamu jatuh, pendarahan kamu akan game. Lalu ibu itu tidak tahu bagaimana, dia kemudian datang ke sini. Terus waktu itu didoakan oleh seorang frater di kapel sana, kapel bawah waktu itu. Setelah selesai didoakan, dia sakit perut. Nah kalau sakit perut lah gimana? Pergi ke WC kan. Begitu dia duduk di WC, pendarahan keluar. Lalu dia berteriak, aduh Tuhan, apakah saya harus mati di dalam WC? Tapi ya, dia pasrah, ya sudah Tuhan pasrah. Terus setelah itu, loh kok
saya tidak mati ya. Jadi setelah selesai, saya tidak mati. Terus dia lalu ya berbasuh. Setelah itu keluar dari WC, dia berjalan ke resep. Kok dia merasa badannya lebih segar. Oh, saya sembuh, saya sembuh. Nah itu karena imannya. Yang suatu hal yang mustahil bagi manusia, tapi itu terjadi karena dia beriman. Nah itu ya, yang menyembuhkan bukan frater itu, tapi Tuhan Yesus melalui frater itu. Jadi frater itu hanya alat dari tangan Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi memang juga karena ibu itu mempunyai iman, jadi dia percaya. Lalu setelah itu dia merasa sampai di resepsionis badannya merasa lebih sehat. Oh, saya sudah sembuh. Itu hari Minggu ya. Terus Seninnya dia kembali ke Singapura. Lalu datang dokter, saya diperiksa. Ibu baru beberapa hari yang lalu diperiksa. Oh ini dan, iya dokter, tapi saya sudah sembuh. Periksa, karena didesak-desak dokternya akhirnya ya sudahlah diperiksa. Lalu dokter terkejut, loh 90% hilang kankernya. Terus dia kata, ibu minum obat apa? Lalu dia cerita dia tidak minum obat, tapi dia didoakan itu. Terus kemudian setelah itu sudah keluar dari tempatnya dokter, sudah 90% dari kanker ibu hilang, tapi masih 10%, jadi harus di kemo. Ya baik. Begitu keluar dari kamar dokter, sakit perut lagi. Sakit perut lagi apa? Dia pergi lagi ke toilet. Akhirnya keluar, tapi kali ini waktu itu pendarahan keluar, tapi dia tahu, oh ini 10% hilang. Tapi dia yakin karena waktu itu. Terus kemudian itu. Nah sekarang ini ibu itu sudah berapa tahun sudah masih pelayanan di mana-mana sekarang. Jadi itu. Tapi kemudian baru itu terus dia ketuk lagi tempatnya dokter. Terus dokter, ibu belum 1 jam ibu dari sini, kok sekarang ketuk lagi? Iya dokter, tapi yang 10% itu hilang. Akhirnya kan didesak-desak, ya dokternya terpaksa periksa. Dan setelah diperiksa, betul hilang, sudah hilang. Karena imannya itu juga begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu hanya beberapa contoh, jadi beberapa terjadi itu. Oleh karena itu, bagi orang yang sungguh percaya, tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil misalnya, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah di tempat itu. Kemudian itu akan terjadi. Tapi juga dalam hal ini kita harus jujur dan benar ya. Karena itu saudara yang terkasih, banyak hal yang terjadi justru dewasa ini dalam itu kehidupan manusia. Kalau kita betul-betul percaya dan yakin, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada lagi, ini seorang juga yang beriman ya. Dia seorang dia pun bukan orang kaya, tapi kemudian dia bisa menabung pelan-pelan, dapat itu dia bisa beli mobil gitu. Terus suatu saat di bawah itu mobilnya kecelakaan, rusak. Tapi dia bilang ya, terus itu aduh ya sudahlah, biarlah kita pasrah pada Tuhan saja. Ya memang pasti nanti Tuhan akan beri. Dan apa yang terjadi? Suatu saat ada kenalannya, dia melihat aduh mobilnya rusak, dan kebetulan orang kaya itu lihat, aduh baru beli mobil sudah mobilnya masuk semacam jurang itu, rusak sama sekali. Terus diberi sama temannya itu, diberi mobil yang baru. Nah ini itu hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi terjadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya itu. Dan juga ini terjadi beberapa kali, terjadi juga orang disembuhkan
karena dia percaya akan kuasa Tuhan dalam Ekaristi itu. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, maka kita juga harus percaya. Pertama, kita harus percaya kepada Allah yang mengasihi. Jadi itu iman nomor satu. Bahwa iman kita percaya, karena memang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita yang penting pertama, iman kita itu harus membawa kita percaya kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita harus punya relasi dengan Tuhan. Ini nomor satu. Karena itu seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 15, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ranting itu hanya bisa berbuah kalau tepat tinggal pada pokoknya. Maka kita harus tetap tinggal pada Tuhan Yesus, saudara. Kalau kita tinggal pada Tuhan Yesus, maka kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu saja minta apa yang kamu kehendaki itu minta yang baik. Lalu satu hal yang sangat penting dalam hal ini, kalau kita mau supaya doa-doa kita didengarkan Tuhan, kita juga harus rela terhadap sesama kita, berbuat baik dan sebagainya, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam dan sebagainya. Suatu saat saya bertemu dengan seorang bapak, dia itu dendam sekali kepada iparnya, tidak tahu soalnya apa. Lalu waktu itu dia mengatakan pada saya, dendam sekali. Terus saya katakan, Pak, kamu tuh bodoh sekali. Kamu dendam. Kalau dia sedang makan, kalau dendam sekali, sedang makan, ada salah satu anggota keluarganya menyebut saja nama iparnya itu, langsung dia nggak bisa makan. Terus kalau dia mau tidur, ingat akan iparnya, nggak bisa tidur. Terus saya katakan, itu bodoh sekali. Kalau anak mencuri mangga, katakan, masih ada yang dinikmati. Lah kamu apa yang dinikmati? Gak ada. Itu bodoh sekali. Lah memang itu, saudara. Terus kemudian apa? Dia sadar akan hal itu. Terus karena dia sadar, kemudian dia yaitu mengaku dosa. Tapi setelah mengaku dosa, dia, Romo, kok belum hilang ya dendam saya. Tapi kemudian kebetulan waktu itu ada retret awal, terus dia malamnya ada pencurahan Roh Kudus. Dan pada waktu dia pencurahan Kudus, maka Tuhan memberikan rahmat, segala dendamnya hilang sama sekali. Maka pagi-pagi itu waktu saya ketemu saya, dia tulis, Romo, dari sini nanti, itu terjadi di Malang ya, dari sini nanti saya akan pergi ke rumah ipar saya, bukan untuk membunuh dia, tapi untuk memeluk dia. Itu jadi akhirnya dendamnya hilang sakit. Dan saya kira kemudian ya saya sekarang jadi lebih bahagia karena tidak ada beban. Nah kalau orang sakit hati dendam, apa sih yang dinikmati? Kalau Anda misalnya Anda sakit hati dendam, tidak bisa mengampuni, apa sih enaknya? Ya, mungkin ada di antara Anda itu, maka kalau dendam, cobalah mohon rahmat Tuhan, ampuni orang yang menyakiti hati Anda. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kalau sungguh kita beriman, Tuhan Yesus itu maha murah, maha rahim. Maka seperti dalam perumpamaan anak yang hilang itu, yang memboroskan dari foya-foya dengan harta bapaknya, minta warisannya dibagi, kemudian difoya-foya dan sebagainya. Tapi ketika dia akhirnya dia kembali, lalu bapaknya itu memeluk dia dan dijadikan anak lagi. Inilah kerahiman Tuhan yang luar biasa. Seperti juga dikatakan dalam Yesaya,
Kalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan kalau merah seperti kain kesumba juga akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih, betapapun besar dosa seseorang, kalau dia bertobat, kalau dia bertobat dan dia betul-betul mau bertobat kembali pada Tuhan, maka semuanya itu akan diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus harus diberi tempat nomor 1. Yesus harus diberi nomor 1 dalam hidup kita. Baru yang kemudian lain-lain itu akan diberikan sebagai tambahan. Saudara-saudari yang dikasih, inilah sebetulnya rahmat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ini, oleh karena itu, bagi kita, kalau kita betul berada bersama Kristus, juga kita tidak akan sakit hati, tidak akan itu, tetapi kita akan bisa memaafkan. Jadi kalau kita dengan rendah hati, kita bisa memaafkan orang itu, ini ada keuntungannya saudara. Memaafkan orang, jadi yang menyakiti hati kita, keuntungannya ada beberapa keuntungan. Pertama, kita sendiri bebas dari beban. Kedua, kalau kita memaafkan itu juga berguna bagi orang lain. Jadi artinya juga bisa membantu orang lain menyelamatkan.